Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta David Triwahyutu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita bertemu lagi. Bapak jemaat sekalian, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-18 yang mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aba Bapa.
Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan kepada kita tentang hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, mari kita dengar dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu mari kita mengakukan segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan.
ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, dan bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat dalam Roma 6 ayat 22 yang mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut akan pengampunan dosa ini dengan pujian Betapa Besar Kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Jemaat yang Tuhan kasih, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, mari kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu. Untuk itu kami undang anak sekolah minggu yang bisa ke depan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa buat generasi gereja Tuhan di tempat ini. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami membawa anak-anak sekolah minggumu di tempat ini ya Tuhan. Inilah milik Tuhan, inilah generasi-generasi gerejamu yang Tuhan taruh di tempat ini. Maka sebelum mereka menikmati dalam pelayanan secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu, hamba mohon kasih karuniamu kiranya melingkupi atas anak-anak ini Tuhan. Engkau memberkati mereka sebagai biji mata Tuhan, dan Engkau Allah sendiri yang akan menuntun langkah-langkah hidup anak-anak sekolah minggumu di tempat ini, supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, bertumbuh dalam hikmat Tuhan, dan senantiasa menjadi alat yang di tangan Tuhan yang indah. Tuhan memberkati masa depan mereka, dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan sendiri Allah yang memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang mempermuliakan Tuhan. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani, sehingga setiap firman yang ditaburkan menjadi bekal bagi anak-anak sekolah minggu ini untuk hidup bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa yang Maha Baik, dan biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus Yesus. Tuhan memagari dengan malaikat Allah yang berkemah di sekelilingnya, dan membawa mereka untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bapak jemaat sekalian, firman Tuhan berbagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Tri Wahyutu. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan dari pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami
Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah juga yang maha hadir. Dan hari ini Bapa, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu dengan umat-Mu di tempat ini, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Bahkan kami merindukan kehadiran-Mu itu ya Bapa, senantiasa menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu yang hadir. Dengan segala pergumulan dan masalah apapun yang mereka hadapi, hari ini Tuhan kami rindu Roh-Mu yang kudus menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga ketika kami datang berbeda dengan ketika kami pulang. Mari ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang memeluk kami dengan kasih setia. Roh-Mu yang kudus itu biarlah menerjemahkan setiap firman-Mu dalam kami. Mampukan kami urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dimengerti. Dan biarlah setiap kami yang hadir hari ini, kami mau ya Bapa, Roh-Mu yang kudus menjamah kami, melawat setiap hati kami, sehingga kami boleh ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan dengan cara dan kehendak-Mu. Lewat setiap apapun yang kami nyatakan, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Dari awal hingga selesainya, hamba taruh di dalam kasih setia-Mu saja Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Shalom. Ya. Biasanya kalau nggak shalom itu kayaknya kurang seru ya. Karena shalom itu adalah bahasa Kristiani, bahasa yang sesungguhnya menyatakan damai sejahtera bagi setiap kita. Selamat kembali berjumpa dengan saya. Dan terima kasih buat Ibu Pendeta yang memperkenankan saya, memberi kepercayaan untuk boleh melayani hari ini. Meskipun beliau hari ini tidak bersama-sama kita, beliau sampaikan kepada saya. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah kami adalah doulos. Apa Bapak Ibu? Doulos. Iya. Bacaan kita diambil dari kitab Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 23. Saya akan membacakan dari Alkitab TB2 yang ada di tangan saya, dan Bapak Ibu boleh menyimaknya. Apabila masih ada TB1, mohon maaf pasti ada sedikit perbedaan kalau dari TB1. Silakan membuka Alkitab dan Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun, syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang doulos, tentang hamba. Ada dua hal di ayat ini ya, yang kita baca tadi tentang hamba dosa dan hamba kebenaran. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, lebih mudah mana kita berbuat salah atau berbuat benar? Lebih mudah mana Bapak Ibu? Lebih gampang berbuat salah. Jangan tegang-tegang, saya lihat dari atas ini kok pokoknya tegang banget. Ibadah itu harus menyukakan, menyenangkan. Ya Bapak Ibu, lebih sering mana kita berbuat salah atau berbuat benar? Padahal kita sudah tahu benar, betul ya? Kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya lebih senang yang miring-miring gitu, menyimpang-menyimpang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang dalam hidup kita, kecenderungan kita di dalam dunia ini, meskipun kita tahu benar, tapi sebenarnya yang salah. Kenapa? Karena yang salah itu biasanya jumlahnya lebih banyak, ya kan? Orang Jawa bilang banyak burungnya, banyak temannya. Kan Bapak Ibu senang kan kalau banyak temannya, kan? Lebih senang mana? Banyak teman atau nggak ada teman? Banyak teman. Kalau salah temannya banyak, dianggap benar. Betul ya? Kan kalau salah tapi banyak dianggap benar, tapi kalau benar cuma sendiri dianggap salah. Makanya banyak paku yang lurus itu sering dipaku, tapi kalau bengkok nggak dipakai. Maksudnya banyak kali kalau orang berbuat benar itu pasti diserang sana sini, kanan kiri gitu. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah, wah pokoknya kalau diserang terus sampai tiarap pun kalau bisa tiarap gitu ya. Tapi kalau salah udah biasa gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini dan tema yang diberikan, kamu atau kami adalah doulos. Doulos, apa sih doulos? Doulos itu berbicara tentang hamba. Dalam surat-surat Paulus itu kata hamba itu ada dua. Yang pertama pakai kata doulos, yang kedua pakai kata hupekretes. Tapi maknanya berbeda ini. Kalau doulos itu berbicara tentang ketundukan seorang hamba pada otoritas tuannya. Tetapi kalau hupekretes itu hanya mungkin satu atau dua kata bahasa hupekretes yang ditulis itu yang memaknai tentang hubungan antara hamba dan tuannya. Tapi kita dalam teks Roma ini berbicara tentang doulos, tentang hamba, tentang budak. Nah kata budak itu sendiri kan gak enak ya. Budak itu seringkali sesuatu yang dikonotiskan memang sangat lebih daripada pelayan. Betul ya? Budak itu kata bahasanya lebih kasar dari kata pelayan. Kalau pelayan itu sekarang dijamin undang-undang kan. Undang-undang pelayan punya hak untuk istirahat, punya hak untuk cuti gitu kan. Asisten rumah tangga namanya sekarang keren kan, asisten rumah tangga gitu. Ya kalau pada masa itu pelayan itu lebih kepada budak. Budak itu nggak punya hak. Budak itu selalu tunduk pada otoritas majikan, otoritas tuannya. Makanya kalau zaman dulu, kalau ada dulu waktu saya kecil itu ada film tentang budak. Film apa tuh ya? Bapak Ibu ada yang ingat? Tahun-tahun 80-an itu. Film-film tentang budak belian gitu. Aduh, ada di TVRI atau apa itu ya? Saya juga lupa. Ya. Berdeton atau apa itu ya? Pokoknya tentang budak-budak. Bagaimana budak itu nggak punya hak tidur aja susah. Kalau sekarang kan kalau punya asisten rumah tangga itu waktu istirahat jangan diganggu karena punya hak untuk istirahat. Kalau dulu enggak,
mau dibangunin jam 1, jam 2, mau diapain ya terserah gitu. Bahkan kalau udah nggak suka dijual lagi gitu kan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, budak ini menjadi satu makna di mana dia selalu orang yang tidak punya hak, tetapi ketundukannya itu membuat dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa demo. Mau diapain juga dia nggak bisa melawan tuannya. Sehingga ketika kita membaca dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Roma tentang bagaimana dikisahkan di situ ada makna budak dosa, ya, hamba dosa dan hamba kebenaran, kemudian juga ada kata buah. Itu sesuatu yang dalam, sesuatu yang perlu kita renungkan bersama. Di posisi mana hari-hari ini? Karena kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang sebenarnya seperti berita anugerah tadi dibaca ke dalam Roma pasal 6 ayat yang ke berapa tadi? 18. Bunyinya apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi ketika Rasul Paulus ini mengingatkan, karena kitab Roma ini berbicara tentang pembenaran di dalam iman. Kamu dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kehadiran Yesus di muka bumi ini yang sebentar lagi kita akan rayakan bersama-sama beberapa minggu ke depan, ya, itu adalah satu bentuk kasih anugerah Tuhan, di mana sesungguhnya manusia yang tadinya telah kehilangan kemuliaan Allah, yang tadinya manusia itu sudah terpisah dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga Alkitab mengatakan kita menjadi hamba dosa. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah yang Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan dalam kita sudah rusak akibat apa? Akibat dosa. Sehingga dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 menjadi ayat yang selalu kita renungkan. Kenapa? Ketika manusia sudah berbuat dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka secara tidak langsung sesungguhnya hidup manusia itu di bawah kutuk dosa atau di bawah perhambaan dosa. Dan perhambaan dosa itulah yang mengikat manusia dari era masa lalu sampai masa kini. Bukankah ada banyak orang juga sekarang masih terikat dosa? Betul? Dosa itu nggak kelihatan. Dosa itu pengertiannya hamartia, menyimpang dari kehendak Allah, menyimpang dari sasaran Allah, menyimpang dari apa yang tujuan Allah ciptakan bagi manusia. Sehingga ketika manusia dibilang berdosa, maka Alkitab dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 menyatakan telah kehilangan kemuliaan Allah, karena waktu dasarnya, waktu kehendak Allah, waktu tujuan Allah menciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya itu telah rusak itu tadi. Nah manusia sekarang, kalau kita melihat fenomena sekarang ini, sekarang kan lagi muncul tentang apa? Bukan pinjol apa? Judul. Ya. Bukan judul ya. Judul. Di sini sih nggak ada dari tampangnya. Di luaran banyak. Yang ditangkap tuh tempatnya tuh di Bekasi lagi, di Galaksi lagi, dekat rumah tuh. Ya. Ya kan? Judi online. Wah kelihatannya enak. Padahal apa? Judi online itu ada orang yang pernah main judi terus jadi kaya? Kayaknya enggak, kayaknya cuma sekali, 10 kalinya bangkrut. Ada seorang cerita dengan saya, pokoknya Pak David jangan sekali-sekali coba ya, kelihatannya sih enak klik, yang pertama sekali menang, tapi seterusnya karena membuat penasaran pasti akan kalah terus, dan membuat penasaran tuh pengen coba. Akhirnya apa? Menjadi terikat. Dan kalau sudah terikat apapun itu bisa ludes. Di rumah bisa ludes. Ya. Saya ingat orang-orang tetangga zaman dulu itu ya. Kalau udah seneng main judi itu apa aja sudah habis tuh di rumah tuh. Dan itu yang terjadi.
Itu mau mengatakan apa? Bagaimana keterikatan. Dosa itu selalu mengikat. Dosa itu membuat orang ketagihan. Makanya ada lagunya Roma, mengapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu. Mengapa yang asik-asik itu yang dilarang gitu. Ada lagunya ya, zaman dulu kan. Nah, itulah perangkap setan gitu. Pernah dengar lagu itu Bapak Ibu atau saya saja? Jadi kok kelihatannya kayak nggak pernah dengar apa nggak tahu gitu ya. Tapi lagu itu terkenal pada masa itu. Cuma saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu membuat perangkap yang sedemikian rupa yang membuat orang terikat dan enak, sehingga orang yang masuk di situ sangat nyaman, sangat banyak. Maka ada satu cerita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika seorang lihat mati suri gitu, terus dia diajak malaikat, wah dibawa ke tempat yang dari lorong gelap kemudian dia terang gitu. Terus tanya, Kat, itu apa? Oh iya, kamu kesini, yuk saya ajak kesini. Terus wah ternyata di sini enak ya, ada AC-nya. Wah musiknya seru, gedebak sambil itu wah joget-joget gitu, nyaman banget. Wah Kat, kayaknya di sini enak ya. Iya, ramai lagi Kat, seneng banget di sini. Lampunya kelap-kelip banyak gitu. Terus pokoknya di sini kayaknya semua ada minuman-minuman yang bermerek-merek banyak, yang membuat orang sampai jalannya itu kayak di kapal ombak gede gitu. Wah pokoknya enak ternyata banyak banget. Kayaknya di sini enak Kat. Oh iya ya. Ya jangan puas dulu di sini. Terus kita kemana lagi Kat? Yuk sekarang saya ajak kamu ke tempat bagian lain. Maka dia ajak ke bagian lain Bapak Ibu. Ketika diajak ke bagian lain, di situ dia lihat, wah Kat, di sini sih enak, tapi sendu banget, sepi, nggak banyak orang. Terus lagunya sendu. Nah setiap orang datang ya cuman dia kok kayaknya diem, tapi mukanya bercahaya, tapi nggak kayak tadi itu kayaknya gembira, banyak orang, enak. Di sini kayaknya sepi banget, nggak banyak Kat. Wah, saya nggak mau di sini Kat, nggak enak, sepi, sunyi. Nanti atau saya di sana aja Kat. Oh, waktumu belum tiba anakku. Sekarang kamu kembali. Tapi ingat ya Kat, nanti kalau saya kesini lagi, saya pengen yang di sana ya. Ya, akhirnya Bapak Ibu, nggak lama orang itu sadar dan dia mulai beraktivitas, dia kerja, dia lakukan segala sesuatu di dunia karena dia cuman mati suri. Setelah itu saudaraku, dalam proses perjalanan waktu si orang ini akhirnya meninggal karena suatu hal, dia meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia cari malaikat. Kat, sesuai dengan perkataan saya pengen di ini. Oh begitu. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak lama diajaklah jalan. Inilah tempat yang dituju yang kamu inginkan. Begitu dibuka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ternyata apa? Ternyata begitu yang dibuka pintu itu bukan seperti apa yang dilihat pada masa itu. Tetapi di situ adalah teriakan-teriakan orang minta tolong, orang-orang yang mengalami penghukuman. Kemudian si orang inilah tempat yang kamu inginkan. Loh, salah Kat, bukan ini. Waktu itu kan aku lihat sesuatu yang indah, sesuatu yang asik, sesuatu yang semua banyak orang senang-senang Kat. Bukan yang ini, salah kali Kat, pintunya bukan yang ini. Aku tahu bukan yang ini Kat. Ini ya Pak, kamu kemarin itu ini. Loh kok bisa begini, salah kali Kat. Masa sih? Enggak, benar ini. Karena pada masa itu, waktu kamu datang itu lagi promo. Jadi kamu memilih di sini, ya ini tempatmu. Maksudnya iya, promo. Kamu jumpai ini senang-senang kayak di dunia waktu kamu hidup kan? Ini enak-enak kan, di sini enak. Nah, ini itu masih promo untuk mencari peminat begitu banyak. Nah, endingnya yang ini katanya. Akhirnya Bapak Ibu sudah terlambat.
tidak bisa kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari cerita ini sebenarnya saya mau ajak kita untuk kita melihat bahwa akibat dari perhambaan dosa yang Rasul Paulus ingatkan ketika kita susah dan kita tidak bisa terlepas dari itu semua, itu seringkali mengikat kita sehingga membuat kita, konsekuensi dari dosa itu adalah hubungan yang terpisah dari Allah. Bersama katakan, terpisah dari Allah. Hubungan yang terpisah dari Allah itu berdampak kita tidak bisa menikmati kedamaian. Hidup penuh dengan kekhawatiran, hidup penuh dengan kegelisahan, hidup penuh dengan ketakutan. Itulah dosa. Tapi meskipun kadangkala membuat takut, membuat khawatir, kecenderungan manusia karena manusia itu sudah terikat, dia senang untuk melakukannya. Kalau Bapak Ibu gak pernah berbuat salah, gak berbuat dosa, kira-kira sekali berbuat salah itu rasanya apa Bapak Ibu? Gak enak, gak nyaman, hatinya dak dik duk gitu ya. Pokoknya getarannya itu pasti lebih kencang dari biasanya. Karena gak pernah berbeda sama orang yang biasa. Kalau orang yang biasa mah sudah kebal, sudah gak sensitif itu gak rasa, biasa aja, normal. Tapi kalau orang yang gak pernah berbuat salah, berbuat yang menyimpang, pasti rasanya itu kayak tertuduh gitu. Dan itu yang membuat sebenarnya kita terpisah. Tetapi sekali tertuduh, maka kadangkala kita pengen lakuin lagi enggak? Ya ternyata enggak ketahuan, ternyata enak ya. Lakuin lagi. Itu yang namanya terikat. Dosa itu mengikat, kayak orang main judi, pertama menang, seneng, besok main lagi. Peminum juga begitu. Celakanya itu banyak orang Kristen itu suka minum. Minum sih enggak salah, tapi minum sampai mabuk itu yang salah. Di sini sih enggak ada. Karena mayoritas ibu-ibu. Tapi di luaran tuh banyak. Saya suka apa yang salah gitu ya. Cuman kalau ketemu saya gitu, oh ada Pak Pendeta, nggak enak minum ini Pak Pendeta, iya. Seloki aja ya, seloki pas perjamuan aja ya gitu. Iya, sering banget. Saya nggak tahu apa sih nikmatnya gitu. Ya. Tapi itu membuat orang terikat. Yang sering minum itu kalau suruh nggak minum tuh rasanya gimana gitu ya. Sama kan? Kan ada ayatnya Pak, Tuhan Yesus aja merubah air jadi anggur, jadi boleh diminum banyak dong. Iya gitu kan. Tapi kalau mabuk susah. Saya pernah di Papua, kalau di Papua tuh ketemu pendeta biarpun mabuk juga gitu. Selamat malam Pak Pendeta gitu. Masih menghormati pendeta, aduh saya bilang, tapi ya ini susah diubah. Padahal Alkitab bilang jangan mabuk oleh anggur gitu istilah. Tapi itu mengikat orang karena apa? Kebiasaan. Tapi orang yang gak pernah, sekali waktu dia minum, dia pasti akan merasa bersalah. Oh iya, kita gak pernah belajar untuk membuang hal-hal yang sebenarnya itu apa? Bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Karena kita sudah merasa nyaman. Apapun itu, berbuat sesuatu, ya gak usah saya terjemahkan berbanyak detail lah. Anda kan tahu kalau soal apa yang salah dan benar kan sudah tahu kan Bapak Ibu. Oh ini salah. Istilah kalau orang Jawa, ini jangan, ini sambal yang dimakan sambal gitu kan. Padahal jangan itu sayur gitu kan. Maksudnya kadangkala kita itu pilihan-pilihan yang gak enak, tapi karena kita sudah merasa nyaman kita nikmati. Dan disitulah Rasul Paulus sedang mengingatkan orang-orang di Roma. Kamu memang sudah mengenal Tuhan, tapi kadangkala kamu terikat, kamu hidup di dalam hamba dosa. Karena budaya di Roma itu ketika orang banyak menyembah berhala, ya, perkawinan dan sebagainya, sehingga orang mulai terpengaruh dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan pengajaran Yesus. Tapi mereka lakukan karena itu anggap itu kan hanya budaya, itu kan biasa-biasa saja. Misalnya minum anggur, itu kan biasa karena memang budaya. Tapi kalau sudah mabuk, ya itu kan salah juga sebenarnya. Tapi ya akan diulangi lagi gitu kan. Betul? Akan diulangi lagi. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang budaya. Padahal itu sesungguhnya hal yang sederhana, tapi yang mengikat kita, yang tanpa sadar kita itu sebenarnya nggak boleh. Nah
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu baru satu contoh sederhananya. Banyak contoh-contoh yang lain sebagai umat Tuhan yang harus kita lakukan, kita renungkan baik-baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu konsekuensi status sebagai hamba dosa itu, ya, kita bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi kita sebenarnya tertawan oleh kuasa dosa, sehingga kita sulit untuk mengubahnya. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa akan menghapus dosamu. Hanya karena anugerahlah kita diselamatkan oleh iman. Rasul Paulus katakan. Kenapa? Kita nggak bisa dibenarkan oleh tindakan-tindakan kita, karena memang kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Apapun yang kita lakukan, kita karyakan, kita mulai usahakan dengan nilai kebaikan untuk membuat jembatan menuju kepada kasih Tuhan, kepada Tuhan Allah yang hidup itu. Enggak bisa. Jadi amal perbuatanmu kalau dibandingkan dengan dosamu, sesungguhnya lebih banyak dosamu dan dosaku. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, kebenaran oleh iman itu karena sungguh anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita diselamatkan oleh iman, dibenarkan oleh iman. Dan hanya lewat satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus lah yang mampu membuat jembatan itu, karena dia datang dari atas untuk ke bawah, untuk menjembatani manusia, sehingga manusia memperoleh anugerah Allah. Dan konsekuensi dari anugerah Allah itu, kita diambil dari hamba dosa, beralih kepada hamba kebenaran. Menjadi orang-orang yang harusnya tunduk taat pada otoritas kuasa dosa. Kita dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ditebus dengan darahnya yang mahal, dialihkan, dipindahkan, sehingga kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Statusnya sama, hamba. Statusnya sama, otoritasnya hamba. Apa? Hamba, doulos, yang tunduk pada otoritas. Cuman bedanya, yang satu ini membawa kepada kebinasaan, tetapi yang satu, hamba kebenaran ini, membawa kepada kehidupan kekal, membawa kepada sesuatu yang indah, yang nyaman, yang mungkin promonya itu sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi, gitu kan. Yesus memang sudah pergi sunyi, gitu. Tapi enggak, Yesus pergi, dia memberikan rohnya yang kudus supaya kita mampu, supaya setiap orang percaya dimampukan untuk takluk, untuk hidup dalam otoritas kehendak Allah. Meskipun hidup dalam otoritas kehendak Allah selama kita di dunia ini enggak gampang. Banyak hal yang harus kita lawan. Keegoisan kita, keakuan kita, kemauan kita, kecenderungan kita, karena kita lebih senang sesuatu yang instan, sesuatu yang enak-enak dilihat oleh mata, ya kan? Seneng yang kumpul-kumpul. Bapak-bapak itu kalau gaplean atau caturan sampai pagi lebih senang daripada di rumah semalaman. Betul ya? Seneng mana? Nongkrong, ngumpul-ngumpul sama kaum bapak di rumah, atau ngobrol kongko-kongko di warung kopi sampai jam 1, jam 2 pagi. Saya punya kenalan itu seneng, lebih seneng waktunya kalau di warung kopi. Nah, itu lagunya siapa itu? Sambil ngopi, main catur gitu, main gaple sampai lama. Di sini sih nggak ada karena sudah lanjut usia, yang banyak-banyak di sana. Tapi masa itu pasti senengnya. Daripada di rumah, kalau di rumah kadang disebelin lagi gitu kan. Padahal itu rumah itu, surga atau neraka kan tergantung dari kita kan. Betul nggak? Surga dan neraka suasana di rumah itu tergantung siapa Bapak Ibu? Tergantung Anda semua yang ada di dalamnya. Jadi kenapa menghadirkan surga dan neraka itu kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu di mana sebenarnya? Di keluarga. Cuma tergantung kita juga mau jadikan neraka atau surga keluarga kita. Ngerti nggak maksud saya? Kalau jadi neraka suasananya itu ribut terus, karena kita tidak melakukan kewajiban, kita semua saling menuntut hak. Tapi kalau menghadirkan surga berarti kita saling memberikan kewajiban. Suami memberikan kewajibannya kepada istri, istri memberikan kewajiban kepada suami, anak memberikan kewajiban kepada orang tua memberi kewajibannya kepada anak. Kalau semua saling memberikan kewajibannya, maka indahlah itu. Tapi kalau semua orang saling menuntut haknya, maka keakuan yang muncul dan rusaklah itu semua.
Dan itu menjadi perenungan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka mari bersama kita mau belajar bahwa hamba itu yang tidak punya hak untuk menentang tuannya, tapi kita harus menghasilkan buah. Dari ayat-ayat yang kita baca, bukankah itu berbicara juga tentang bagaimana setiap kita itu bisa juga menghasilkan buah-buah kebenaran. Artinya apa? Buah sesuatu yang harus muncul dalam setiap pribadi orang percaya. Tak kala orang percaya itu percaya kepada Yesus. Buah hasil dari suatu proses kehidupan. Enggak ada buah yang tiba-tiba jadi besar. Kalau kita punya pohon jambu itu sering rontok enggak Bapak Ibu? Sering rontok, betul ya? Enggak tiba-tiba langsung besar kan? Kenapa rontok Bapak Ibu? Bisa jadi karena kena angin, bisa jadi karena kualitas cuacanya gitu kan. Nah, saya mau katakan, tak kala kita sebagai hamba kebenaran, kita hidup di dalam Kristus, kita itu kadang-kala juga jatuh bangun untuk menghasilkan sesuatu yang baik, betul ya? Karena apa? Karena banyak godaannya, banyak tantangannya, sehingga pinginnya kita sabar, ternyata banyak orang yang membuat kita nggak sabar, akhirnya kita terpancing jadi nggak sabar, betul ya? Itu kan proses, padahal buah kesabaran adalah salah satu buah roh yang Tuhan ingin muncul dari setiap kehidupan orang percaya. Pinginnya lemah lembut, tapi bukan lemah gemulai. Kita pingin sesuatu yang ramah gitu, tapi susah. Kalau kita lihat orang yang sinis sama kita, yang bikin dongkol kita, boro-boro mau ramah, kalau bisa nggak ngelihat mukanya gitu. Iya kan? Nah, tapi itulah badai-badai yang Tuhan izinkan untuk memproses kita supaya muncul buah-buah yang indah itu dari hasil sebagai hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 itu Yesus pernah mengatakan gini, kalau kita hidup di dalam Tuhan, dalam ayat 31 itu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran itu. Injil Yohanes pasal 8, coba sebentar saya akan bukakan. Takut saya salah, saudaraku sekalian. Nah, pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. 31 saya bacakan begini. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Ayat yang ke-22, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini, kalau orang Kristen yang percaya kepada Yesus mau hidup sebagai hamba kebenaran, maka Tuhan mau setiap kita itu hidup di dalam firman-Nya dan mengetahui firman-Nya, kemudian melakukan firman-Nya. Dan apa yang kita tahu, apa yang kita lakukan, itu akan membuat kita sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, kita punya nutrisi-nutrisi rohani yang cepat atau lambat nutrisi itu mempengaruhi kehidupan rohani kita dan membuat kita mampu menghasilkan buah. Mari bersama katakan buah. Dan buah itulah yang akan muncul dan dinikmati oleh semua orang. Maka ketika tema ini mengatakan kami adalah doulos, kami adalah hamba, itu berbicara bagaimana setiap hamba kebenaran itu menikmati kasih karunia Tuhan dan memunculkan buah, dan buah itu yang dirasakan oleh semua orang. Dan orang benar, orang lain akan berkata, oh iya benar, dia itu hamba Allah loh. Kenapa? Karena dari buahnya. Tapi coba kalau Anda sudah kelihatan seperti orang anak Tuhan, sudah pakai ini yang bagus-bagus, jubahnya panjang, tapi ngomongnya nggak mencerminkan nilai-nilai ketuhanan gitu, maki-maki orang, ngomongnya jelek, kira-kira mencerminkan dia sebagai seorang anak Tuhan? Saya pikir, anak Tuhan kok kayak gitu ya, ngomongnya kok binatang safari keluar semua, kok sikapnya berbanding terbalik ya, pasti orang akan mencemooh, betul?
Kenapa? Ternyata buahnya nggak dinikmati, nggak enak. Nah, kita itu doulos itu bisa dilihat, Anda dan saya ini doulos itu dilihat dari apa sih? Dari buahnya. Bukan soal kita ngomong saya ini hamba loh, enggak. Dari masing-masing kita akan dilihat oleh orang lain itu dari buahnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini apa yang perlu kita renungkan baik-baik. Paling tidak ada beberapa hal dalam ayat-ayat yang ini kita baca. Bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang berkenan. Menjadi hamba Allah yang berkenan, yang pertama adalah kita harus percaya dan taat kepada Allah Bapa kita. Percaya dan taat. Kata percaya bukan sekedar ya Tuhan ku percaya, terus percaya tok gitu, enggak. Percaya itu lebih dalam maknanya, mempercayai. Kata percaya itu lebih kepada satunya pikiran, perkataan, dan satu tindakan. Contohnya begini. Ibu percaya nggak sama saya? Percaya. Ibu benar percaya sama saya? Boleh saya minta dompetnya? Gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Padahal belum tentu juga saya dompetnya itu saya ambil gitu. Kalau kata sederhananya, ketika kita percaya sama orang, kalau kita percaya dia nggak akan berlakukan sesuatu yang buruk, maka kita akan menyerahkan semuanya, ya betul ya, hidup kita kepada dia. Itu percaya. Sama seperti halnya kalau Bapak Ibu naik mobil bus mini Arta itu. Di sini nggak ada mini Arta ya, zaman dulu aja ada PPD lah, zaman dulu. Zaman sekarang itu mobil apa ya? Transjakarta yang keren aja lah, Transjakarta. Zaman dulu itu kan yang suka ugal-ugalan kan, kalau nggak mini Arta itu ya Metro Mini gitu ya. Nah, Transjakarta. Ibu pernah nggak tanya waktu ibu naik Transjakarta, Pak, Bapak punya SIM nggak? SIM-nya apa? SIM-nya C atau A atau B? Nggak pernah tanya kan? Betul ya? Nggak ada yang pernah tanya kan SIM-nya kan? Tapi Bapak percaya aja kan? Atau Bapak Ibu kalau ke dokter, sorry, saking enaknya mundur-mundur. Kalau ke dokter pernah tanya nggak lulusan mana? Pernah nggak? Jangan-jangan dia dokter hewan, karena nggak ada pelangnya. Tapi percaya aja kan? Karena pokoknya kalau baju putih dokter gitu ya. Kalau pakai kolar pendeta gitu. Padahal belum tentu. Gitu ya. Itu namanya mempercayai. Satu ketika saya punya tetangga. Tetangga saya itu mantri. Zaman dulu itu dokter susah. Zaman saya kecil itu dokter susah. Tahu mantri kan? Mantri itu kalau zaman sekarang perawat. Tapi kalau perawat di desa itu dia bisa buka praktek, dia bisa ngobatin orang, bisa nyuntik orang. Nah, banyak orang ramai datang ke situ, berobat di situ. Dan satu kali ada pasien datang. Orang kampung nih, datang terus disuntik, saudara. Dan ketika disuntik, ternyata apa yang diinjeksikan itu bukan obat, tetapi air hangat yang untuk membersihkan injeksi. Dan ketika pulang kaget dan takutlah si rekan saya, perawat saya itu, mantri itu ya waktu itu saya masih SMP, jadi saya suka nginep di rumahnya beliau, suka main jadi. Kaget dia, tapi cuma bilang jangan ngomong ya, saya salah, saya lupa membersihkan tempat injeksi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, oleh anugerah Tuhan, orang yang disuntik air hangat itu sembuh. Bener sembuh. Padahal Pak Mantri ini takutnya setengah mati nih. Kalau salah ini, tapi dulu kan belum ada namanya malpraktek. Namanya orang kampung, listrik aja tempat saya belum ada waktu itu.
itu sembuh. Cuman dari situ ketika saya proses perjalannya waktu, saya merenungkan, oh ternyata orang yang mempercayai apapun konsekuensinya, pasti ada mujizat Tuhan. Kalau kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan kita, apapun konsekuensinya, kadangkala meskipun gak masuk akal kita, ada mujizat Tuhan. Amin. Ada mujizat Tuhan. Meskipun banyak orang memperdebatkan Tuhan kok mau jadi manusia. Lah Tuhan mau jadi lalat aja bisa, suka-sukanya Tuhan. Gitu kan. Tuhan manusia kok dipertuhankan. Lah itu kan menurutmu. Kalau menurut kita kan memang dia sesuatu pribadi yang turun mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan itu nggak bisa dilogikakan, sampai hari ini pun jadi perdebatan kalau dilihat di YouTube. Tapi itu perlu diimani. Itulah bentuk kata mempercayai. Nah kalau kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan, maka konsekuensi dari percaya itu harus apa? Taat. Taat apa? Taat akan firman-Nya. Dan itu yang membuat kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menjadi hamba-hamba kebenaran. Maka percaya dan taat itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda percaya sama Yesus Kristus Tuhan, maka kita pun harus taat. Coba bilang sama sebelah kanan kirimu, yuk kita terus belajar taat. Jangan cuma dilihatin. Belajar taat. Taat apa saja. Yang penting kalau Anda melakukan firman Tuhan, taat itu gak ada salahnya. Pasti benar. Selama itu firman Tuhan. Percaya deh, gak akan pernah salah dan gak akan pernah rugi ketika engkau mentaati firman Tuhan. Kita dilatih Tuhan, diajar Tuhan. Kalau kita berkata kami ini doulos, maka tujuan kita datang di tempat ini, ajaran firman Tuhan adalah kita harus taat pada otoritas Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Taat itu susah apa gampang sih Bapak Ibu? Halo? Taat itu susah atau gampang? Susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Ya, ada yang mau kasih testimoni tentang taat? Ada yang mau bersaksi tentang taat? Nanti, maksudnya jangan sekarang, lamaan. Tapi saudara, taat itu penting. Kita boleh percaya sama orang tua kita. Kalau kita nggak taat, orang tua juga pasti marah-marah sama kita. Betul ya? Karena konsekuensinya itu memang begitu. Nah hidup itu seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk kita menikmati, kalau kita bilang saya ini hamba. Loh kamu kalau hamba tapi kamu nggak taat, ya kamu bukan hamba. Gitu kan? Kamu orang asing. Kalau hambaku pasti taat. Disuruh apa aja taat. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kan kita akan Natal nih. Ya. Kalau Anda semua terhisap di sini taat, ayo kerjakan apa yang Tuhan mau. Gotong bareng-bareng apa yang menjadi program gereja di tempat ini. Membuat perayaan apa, butuh dana yang besar, digotong bareng-bareng. Itu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, hidup dalam keluarga, dalam komunitas sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya mau ingatkan, kita gak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan orang lain. Mungkin tak kala kita lemah, kita butuh orang lain untuk menguatkan. Maka saya mau katakan, Bapak Ibu yang belum terhisap dalam komunitas-komunitas, apakah itu di sini apa namanya? Kalau kelompok-kelompok sel atau apa? Komisi-komisi, apa kelompok-kelompok wilayah, aktif di situ, bangun bareng-bareng, bikin kegiatan bareng-bareng, diangkat bareng-bareng. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini akan menjadi gereja-gereja yang diberkati Tuhan. Karena kuncinya hanya percaya dan taat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang berkenan, selain kita percaya dan taat, maka perlu ada penyangkalan di diri. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri dan mengikut aku, kata Yesus. Maka penyangkalan diri itu menjadi prasyarat kedua untuk kita hidup di dalam Kristus. Karena penyangkalan diri itu bukan sesuatu yang gampang menurut saya. Anda dan saya itu kita semua dilatih untuk kita menyangkal diri. Menyangkal diri dari apa? Dari ego kita. Dan itu dilatihnya di mana biasanya? Di rumah tangga. Betul? Ada di sini yang sudah puluhan tahun menikah nggak pernah ribut?
Ada? Ada yang belum pernah menikah, ribut sama pacar? Nggak ada yang ngaku. Ribut sama teman, apalagi? Gitu. Nggak ada kan yang nggak pernah ribut, saya percaya pernah ribut lah. Ya, berselisih pendapat, selisih paham. Nah saya mau katakan, itu butuh apa? Butuh penaklukan diri. Kalau ego sama ego ketemu pasti jadi runyam gitu kan. Tapi perlu ada penekanan diri yang pengen tinggi direndahin, yang rendah nggak usah minder, ditinggiin sedikit gitu kan. Supaya keseimbangan, karena hidup itu kan ya kayak timbangan gitu kan. Untuk hidup serasi itu kayak timbangan kejaksaan gitu, lambangnya gitu kan. Itu harus sama persis, nggak bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Maka dibuatlah pasangan yang seimbang namanya kan. Itulah hidup. Nah itu butuh penyangkalan diri. Nah penyangkalan diri itu butuh pengorbanan. Bilang sama sebelah kanan kirimu, kamu sudah berkorban belum? Iya, loh saya saja Bapak Ibu, saya jujur, saya itu juga kadang juga berselisih paham sama istri saya. Nah, kalau berselisih paham, kalau sama-sama pendeta ayat yang keluar kan, ayat sama ayat itu, pembelaannya. Saudara, tapi di ujung-ujungnya, itu kan ego kamu, itu kan kadang kala secara nggak langsung muncul rasa ego, rasa pingin menang sendiri gitu kan. Tapi ketika kita, oh iya kita ini tetap doulos ya, tetap hamba, yaudah kita damai-damai. Kalau damai itu tidurnya enak, nggak berpaling-palingan gitu kan. Hidupnya rukun, tenang, bangunnya tenang, doa bareng, itu enak. Hidup itu seperti itu. Nah, untuk kita menjadi hamba Tuhan, doulosnya Tuhan, maka bukan hanya iman, percaya dan taat, tapi juga perlu menyangkal diri. Menyangkal diri itu butuh pengorbanan. Apa yang sudah kita buat, apa yang kita sudah berikan. Pengorbanan itu sesuatu yang menyakitkan atau enggak sih kira-kira? Menyakitkan. Enak atau enggak sih namanya berkorban itu Bapak Ibu? Enak enggak Bapak Ibu? Enak. Enggak kan? Beda ya berkorban sama persembahan ya. Kalau persembahan, Anda misalnya nih, ini kan ada kisah di Alkitab tuh. Kalau berkorban itu beda dengan persembahan. Saya mau kasih contoh gini. Ada dua orang yang datang, satu orang miskin, satu orang kaya. Ketika orang kaya memberikan persembahan, dia ngasih 100.000. Besar nggak? Besar, karena itu mata uang terbesar dari rupiah gitu. Tapi yang satu cuman ngasih 5.000 atau 10.000 lah. Cuman yang ngasih 100.000 itu gajinya sebulan itu 20 juta. Sementara yang ngasih 10.000 itu hidupnya gajinya bukan bulanan, harian. Yang harian kadang tempo makan, tempo enggak. Gitu kan. Cari 10.000 itu susah dia. Tapi dia mau kasih persembahan itu 10.000. Maka sang guru itu berkata, menurut kamu yang paling besar itu yang mana? Kalau menurut kita mungkin yang paling besar 100.000 nilainya, betul ya? Itu kan ada kisah yang dinyatakan Yesus kan. Tapi menurut Yesus yang besar itu yang mana? Yang 10.000. Karena apa? Bukan soal dia hanya memberikan dengan hati. Mungkin yang orang kaya juga memberikan dengan hati, karena dia ngasih 100.000. Tapi maksudnya adalah orang itu memberikan sesuatu dengan pengorbanan. Dia memberi bukan karena kelebihan, tapi dalam keterbatasannya dia mau memberikan. Ini yang bisa aku berikan. Maka pengorbanan itu yang besar nilainya. Hidup itu yang sangat bernilai tidak lain adalah pengorbanan. Yesus memberikan dirinya sebagai ganti dosa-dosa kita. Itu pengorbanan. Dia bukan hanya mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan, memberikan contoh. Dia memberikan teladan. Inilah tubuhku. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Tubuhku yang terpecah. Itu pengorbanan. Maka pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk mari kita bersama-sama belajar. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah, apa yang sudah kita buat? Apakah kita sudah belajar untuk kita taat sama Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan dan nyatakan dalam kita? Atau kita nggak apa-apa, kita jadi tomat kan nggak apa-apa, tomat juga dimakan, tahu kan Kristen tomat? Hari ini tobat, besok umat lagi gitu kan, dianggap biasa saja.
Atau kita jadi Kristen yang Natal, sebentar lagi Natalan, jadi penuh semua gereja kristal gitu. Jambu kristal sih enak, kristal sih mahal, tapi kalau Kristen Natal ya kurang. Yuk renungkan baik-baik. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi doulos yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dimerdekakan menurut kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani setiap proses-proses yang Tuhan inginkan dalam setiap hidup orang percaya. Karena apa? Karena ayat 18 sebagai berita anugerah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selamat menjalani sebagai hamba kebenaran, selamat melewati proses-proses, dan tentukan hidupmu, pilihanmu hanya untuk menghasilkan buah. Karena buah itulah yang akan dinilai Tuhan. Buah itulah yang akan didapati Tuhan, dan Tuhan akan berkata, sabaslah hai hambaku, masuklah ke dalam perkenananku. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani hari ini dan terus bekerja di dalam kasih anugerah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber jawaban kami. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Jadilah apa yang Kau pandang baik terhadap setiap kehidupan kami ya Bapa. Jadikan kami hamba-hamba yang berkenan selalu di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Dan mampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menjalani setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ketika hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus itu memeteraikan firman-Mu bagi setiap kami yang mendengar hari ini. Firman-Mu menjadi bagian yang nyata untuk kami mengimani dan melakukan setiap kehendak-Mu dalam kami. Meskipun kadangkala kami harus menyangkal diri, harus berkorban, Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan berkat Tuhan atas umat-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan pujian hati hamba sebagai respon akan firman Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Oh, bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau jaga.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama kami umat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan telah memilih dan menetapkan pemimpin bagi bangsa kami. Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah berkat perlindungan-Mu, kuat kuasa-Mu senantiasa nyata atasnya. Hikmat marifat surgawi turun atas mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih bagi bangsa ini. Sehingga mereka memimpin dengan adil dan bijaksana, memimpin dengan takut akan Tuhan. Dalam kebersamaan, dalam kesatuan dan kesehatian untuk membangun bangsa ini. Bahkan kabinet Indonesia Maju, kabinet merah putih ini Tuhan berkati. Dalam kebersamaan, dalam kesatuan, saling bersinergi untuk membangun bangsa ini ya Bapa. Tuhan menolong mereka untuk menjadi kepanjangan Tuhan, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa roh takut akan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa ini, bagi pemimpin-pemimpin kami, baik yudikatif, eksekutif, legislatif. Biarlah dalam era pemerintahan saat ini Tuhan nyatakan kehendak Allah. Meskipun di berbagai macam tempat mulai terjadi erupsi gunung berapi ya Tuhan. Di beberapa tempat mereka mengalami kedukaan. Dan hamba tidak tahu apa yang akan terjadi untuk beberapa bulan ke depan. Apakah tanah longsor, apakah banjir, apakah erupsi akibat gunung meletus. Semua kami mau Tuhan, biarlah kendali Tuhan yang nyata atas bangsa ini. Sehingga biarlah bangsa ini menikmati anugerah dan pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Tuhan memberkati aparat-aparat keamanan, TNI, Polri, sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa ini. Biarlah roh yang takut akan Tuhan, Tuhan juga nyatakan atas mereka, atas jajaran TNI dan Polri. Sehingga setiap gejolak-gejolak yang dialami, setiap hal-hal yang anarkis, yang mau memecah belah bangsa ini, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam darah Yesus Kristus. Tuhan memagari bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau, setiap daerah, provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai tingkat kelurahan, RT RW sekalipun Tuhan. Tuhan Engkau menjaga dan melindungi bangsa ini dari perpecahan, dari segala anarkis, dari segala hal yang buruk ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjagai bangsa ini sebagai biji mata Tuhan. Biarlah dari tempat ini, dari bangsa ini, hadir umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mewartakan Injil Kerajaan Allah, yang memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan biarlah Indonesia diselamatkan, Indonesia menikmati lawatan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kami juga berdoa buat pilkada yang beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan di berbagai macam daerah di wilayah Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menjagai bangsa ini, keamanan, ketentraman bangsa ini. Bahwa setiap pemimpin-pemimpin daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, Tuhan, Engkau yang akan memilih pemimpin-pemimpin bagi setiap daerah-daerah kami. Engkau yang akan menetapkan mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi persatuan, kesatuan, mengasihi NKRI, mengasihi bangsa ini untuk terus maju dan berkembang, bertumbuh dalam kebersamaan, dalam kebangsaan yang erat, dalam persatuan yang kokoh. Tuhan jauhkan dari segala orang-orang, oknum-oknum yang mau memecah belah bangsa ini, yang mau menghambat kemajuan kota, daerah di mana kami hidup dan tinggal. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Kami percaya kuasa-Mu nyata akan melawat setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah semua proses pilkada berjalan dengan aman, tentram, dan baik adanya. Hanya Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Demikian juga di berbagai macam daerah, negara yang masih mengalami pertikaian, baik itu di Timur Tengah, Israel dan negara-negara Arab, baik itu di Ukraina dan Rusia, Tuhan, atau mungkin daerah-daerah yang lain. Hamba menyerahkan kepadamu. Hamba percaya di sana pun ada umat Tuhan, ada anak-anak-Mu yang terus berdoa memohon belas kasih-Mu. Lawat mereka ya Tuhan. Kami rindu setiap daerah-daerah itu mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Engkau akan memunculkan kedamaian, ketentraman kembali. Pulihkan setiap daerah-daerah yang berkonflik itu Tuhan, untuk merasakan kedamaian daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa pengharapan kami, inilah doa permohonan kami kepadamu. Hamba percaya juga Tuhan memberkati jemaat-Mu GKOI ini ya Tuhan Yesus di tempat ini. Ada banyak mungkin jemaat-Mu yang hari ini tidak dapat hadir karena sakit. Ibu Endang Sujaryono, Ibu Adriana, Ibu Ratna Hutauruk, Ibu Duta Anggraini, Saudara Orlando Lalamentik, yang mereka mengalami sakit dan mungkin dalam proses pemulihan. Dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah mereka. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Jadilah sembuh, jadilah sehat sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu. Apapun yang mereka rasakan dan mereka alami dalam nama Yesus, hamba mohon perkenanan Tuhan. Hamba mohon kuasa Tuhan menjamah mereka saat ini. Ketika mereka berbaring, ketika mereka duduk, ketika mereka beristirahat. Tangan-Mu yang penuh kasih Engkau alirkan dan nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup melawat setiap umat-Mu yang membutuhkan-Mu ya Bapa. Demikian juga hamba berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan akan pasangan hidup yang mungkin sudah sekian lama mereka menantikan tulang rusuknya dan belum mendapat sampai hari ini. Atau merindukan buah hati yang belum juga kunjung Tuhan karuniakan. Ataupun pekerjaan yang mereka nantikan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba mohon kuasa-Mu nyata atas umat-Mu ini ya Tuhan. Belas kasih-Mu dinyatakan dalam darah Yesus Kristus. Kuasa firman-Mu itu ajaib, jadilah sesuai dengan iman percaya mereka kepadamu hari ini Tuhan. Setiap masalah-masalah pergumulan mereka atas ekonomi, atas pekerjaan, atas pasangan hidup, atas keturunan, diberkati Tuhan, dinyatakan kasih. Sehingga kala hamba melihat dan hamba mendengar bagaimana cara Tuhan melakukannya atas umat-Mu di tempat ini, hamba boleh bersyukur dan berkata Tuhan Engkau ajaib dan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jemaat-jemaat Tuhan juga di usia yang emas, usia lansia, bukan perkara yang mudah untuk mereka menjalani proses-proses kehidupan di usia yang semakin senja. Tetapi kalau mereka boleh tetap sehat, tetap kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tambahkan kekuatan kesehatan atas mereka ya Tuhan. Atas kehidupan di usia yang senja, yang Tuhan perkenankan atas umat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka boleh tetap semangat mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Mereka terus tetap semangat untuk beribadah, melayani Tuhan. Dan diberkati setiap anak cucu mereka, keluarga mereka semua. Oma opa di usia yang lansia, Tuhan anugerahkan kesehatan atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Inilah setiap permohonan kami. Dan kami percaya semangat itu Tuhan terus nyatakan atas mereka semua. Hari ini hamba berdoa buat pelayanan gereja GKOI. Buat Ibu Pendeta Riana yang hari ini tidak bersama-sama kami. Dimanapun beliau berada Tuhan, hamba mohon biarlah Tuhan menjaga dan melindungi dan memberkati mereka. Sehingga segala karyanya, setiap pelayanannya, semua juga diberkati Tuhan. Rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Bahkan para majelis, para diaken, aktivis yang mendukung pelayanan di tempat ini, kami bawa mereka di hadirat Tuhan. Peluk erat mereka Tuhan. Taruh roh kesatuan hati dalam kebersamaan membangun gereja-Mu di tempat ini. Saling membangun satu dengan yang lain, menghiburkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan percayakan atas mereka, biarlah mereka
dimampukan untuk mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan penuh kerendahan hati. Karena semua ini hanya bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan manusia, tetapi hanya untuk Engkau ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Sinode GKOI ya Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh majelis pengurus Sinode. Tuhan berkati. Biar semua berjalan dalam arah yang benar, berjalan dalam kesatuan hati, berjalan untuk kemuliaan Tuhan, memajukan organisasi gereja ini ke depan. Sehingga di berbagai macam daerah, di pelosok-pelosok daerah, di setiap provinsi, setiap kabupaten dan kota, berdiri gereja-gereja baru. Karena Tuhan yang campur tangan dan mengambil bagian atas mereka semua. Mampukan setiap hamba-hamba-Mu untuk mengemban tugas yang besar dalam organisasi GKOI ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba teringat juga akan orang-orang yang Tuhan kasih, yang Tuhan tambahkan usia untuk mereka bertumbuh. Ibu Ripka Sianipar, Bapak Richard Etaria, anak Alfa Rafaelo, Ibu Liana Novi, anak Revalia Putri Giana Nenggolan. Tuhan memberkati mereka. Kasih karunia Tuhan, kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan atas orang-orang yang hamba sebutkan, yang mereka menikmati anugerah di usia yang Tuhan tambahkan. Bila berkat Bapak Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun atas mereka dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa-Mu nyata atas anak-anak, atas orang tua, bahkan keluarga rumah tangga mereka, atas pendidikan mereka semua, atas karya mereka Tuhan berkati. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Telinga Tuhan yang tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan mereka. Jadilah apa yang Kau pandang baik atas mereka semua. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyatakan berkat anugerah Tuhan yang indah atas orang-orang yang menikmati usia yang bertambah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat lingkungan kami, RT 01 RW 9, di lingkungan tempat tinggal jemaat Tuhan, gereja Tuhan ada. Tuhan memberkati mereka semua, supaya gereja-Mu boleh tetap eksis berdiri dan menjadi berkat, menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan. Dan semua orang merasakan kehadiran gereja Tuhan, karena Engkau hadir dan tinggal bersama-sama umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau menjagai dengan tiang awan dan tiang api. Sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan memberkati dan menguduskan dalam nama Yesus. Sehingga kedamaian, ketentraman, sehingga anak-anak Tuhan beribadah di tempat ini dengan sukacita dan penuh syukur. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa. Kami telah naikkan kepadamu. Ada banyak hal yang belum kami naikkan kepadamu, tapi Engkau tahu menyelidiki hati kami. Engkau mengenal dan tahu kerinduan kami. Kami mau taruh dalam kirbat-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus. Jadilah apa yang Kau pandang baik, sebab kami ini hamba. Bimbing kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami melangkah menjalani hari-hari kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kita menghantarkan persembahan kita, kita memuji Tuhan dari terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Dan doa setinggi surya, terima kasih. Sepanjang masa terus berjalan, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi milik-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami ini selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus.
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing untuk menjalani setiap kehidupan kita sebagai ibadah kita yang sesungguhnya, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kami akan menyampaikan tambahan warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tri Wahyutu yang telah melayani jemaat GKUI Persekutuan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta pelayanan Bapak. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada, mohon berkenan untuk berdiri agar jemaat mengenalnya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, silahkan berdiri yang merasa. Biar jemaat mengenal ya. Selanjutnya, ibadah Persekutuan Kaum Bapak akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 November 2024 pukul 11.30 setelah ibadah raya. Dalam rangka Pilkada Serentak seluruh Indonesia tanggal 27 November 2024, bersama seluruh gereja-gereja di Indonesia, marilah kita hadir dalam acara berdoa bersama pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 di gereja dengan tema Indonesia Berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih. Kami menyampaikan bahwa renovasi
atau perbaikan atap serta plafon gedung utama gereja dan ruang konsistori GKOI Jemaat Persekutuan telah selesai pengerjaannya dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp93.793.500. Adapun sumber dana dari kas pembangunan gereja Rp57.793.500, bantuan beberapa keluarga jemaat Rp35 juta, gembala sidang dan seluruh majelis jemaat GKOI Persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian serta partisipasi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat minggu ini. Untuk selengkapnya, jemaat dapat membaca di lembaran warta jemaat yang disediakan di meja depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah tak berkesudahan.